Assalamualaikum Sobat Movie. Kali ini saya akan kembali merangkum kelanjutan dari serial Siren, di mana dalam season 2 ini kita akan diperkenalkan dengan Ibu Medi dan juga kemunculan beberapa karakter putra dan putri duyung. Untuk menghilangkan efek dari nyanyian Siren, Ben mencoba aktivitas barunya dengan memanjat tebing. Tiba-tiba suara Siren kembali terdengar. Dia berusaha untuk mengalihkannya, namun hal itu malah membuatnya terjatuh dan menyebabkan tangannya patah. Dia pun mendapat perawatan dari Dokter Abbott. Dokter juga menawarkan tempat komunitas pecandu jika suatu saat Ben membutuhkannya untuk menenangkan pikiran. Scene berpindah ke Rin yang hendak mengunjungi kuburan Donna. Nampak seseorang sedang mengawasi dan mengikutinya. Rin berhasil memergokinya yang ternyata itu adalah Xander. Tujuan kedatangan Xander hanya untuk menyampaikan rasa bersalahnya dan meminta maaf pada Rin. Awalnya Rin belum bisa menerimanya. Ketika ia melihat ketulusan Xander, dia pun memaafkannya sambil menggenggam tangan Xander. Medi ke terminal untuk menjemput ibunya yang bernama Susan. Mereka berdua terlihat canggung satu sama lain. Ya, karena ibunya sering meninggalkannya ya tanpa kabar. Ditambah lagi Susan adalah seorang pecandu miras dan narkoboy. Sheriff mendatangi kantor coroner untuk mengambil laporan dari hasil autopsi Aldon Decker. Wanda berkata dia tak memiliki laporan dikarenakan pihak militer tiba-tiba datang mengambil jasad Aldon. Namun sebelumnya dia sudah memulai otopsinya sebelum militer datang. Dia menemukan suatu keganjilan dengan penyebab kematian Aldon. Aldon mengalami kerusakan otak yang tidak diketahui penyebabnya. Dan ini adalah pertama kalinya ia menemukan kasus seperti itu. Kemungkinan itu adalah efek dari Siren ya. Xander mendatangi Medi di rumah apung untuk meminta maaf. Jerry memberitahunya kalau hubungan Medi dan Ben lagi tak akur. Sen menanyakan apakah renggangnya hubungan Medi dan Ben dikarenakan Rin. Tapi Medi tak menyalahkan Ren. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari para anjing laut, seperti ada yang sedang mengancam mereka. Dari kejauhan terlihat gerombolan ikan salmon berenang ke tepian bersamaan dengan naiknya para anjing laut yang terlihat gelisah dan terus berteriak. Di toko Helen tiba-tiba Rin merasakan gempa. Semua barang-barang di toko bergerak, namun anehnya Helen tak merasakannya. Rin segera keluar untuk mencari tahu keadaan di laut, tapi ia tak menemukan apa-apa. Ketika ia akan membeli ikan, tiba-tiba ia kembali merasakan gempa. Ia kembali melihat ke arah laut dan merasa ada yang tak beres. Medi kembali ke rumah untuk makan bersama keluarganya, walaupun ia dan ibunya masih terlihat canggung. Sebenarnya Medi keberatan dengan keberadaan ibunya. Dia yakin ibunya pasti akan meninggalkan mereka lagi. Namun sang ayah meyakinkan Medi bahwa semua akan baik-baik saja. Begitupun dengan ibunya. Ia merasa tak enak tinggal bersama anak dan suaminya setelah apa yang ia lakukan pada mereka. Ketika ibunya ke toilet, Sheriff mengatakan padanya hasil autopsi jasad Aldon. Di laut, Ben juga melihat keanehan pada makhluk laut yang tiba-tiba mendekati daratan. Ia mendapati Jerry yang masih berusaha menenangkan anjing laut. Dia mendapat panggilan darurat bahwa ada masalah di pantai. I'll be right there. Di saat bersamaan, Sheriff dan Medi juga mendapat panggilan yang sama. Susan kaget, mereka langsung pergi tanpa memberitahu apa yang terjadi. Di pantai mereka melihat banyak paus terdampar. Rin, Medi, dan Ben bertemu di pantai itu. Mereka bertiga terlihat canggung satu sama lain. Medi juga kaget melihat tangan Ben. Dari semua paus yang terdampar, hanya satu yang hidup. Rin semakin curiga ada sesuatu yang terjadi di laut. Keesokan harinya Ben dan Medi mengantar Rin untuk memeriksa keadaan di dasar laut. Sembari menunggu, Medi memberitahu Ben tentang hasil otopsi Aldon yang kemungkinan berhubungan dengan nyanyian Siren. Ben merasa kesal dan menganggap Medi terlalu berlebihan. Sebenarnya Medi hanya mengkhawatirkan dirinya.
Dia tak ingin Ben mengalami yang sama seperti yang dialami Aldon. Tapi ya gitulah, bukannya baikan malah berantem lagi. Di dasar laut, Rin melihat tempat mereka porak-poranda. Ia menemukan salah satu dari mereka mati, seperti yang kita lihat di awal film tadi. Alat pelacak Ben mendeteksi sesuatu terjadi pada Rin. Mereka juga melihat kapal minyak berada di area itu. Alat pelacak menunjukkan keberadaan Rin yang tiba-tiba berpindah menuju pantai. Mereka bergegas mencari Rin dan menemukan Rin dalam keadaan tak berdaya dan gemetaran. Setelah mendengar penjelasan Rin, Ben yakin penyebabnya adalah meriam sonik yang berasal dari kapal minyak yang sedang melakukan pemetaan untuk pengoboran. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah lain. Ketika mencari asal suara tersebut, mereka menemukan bangkai mermaid setengah berubah. Suara teriakan tersebut berasal dari merman yang sedang mengalami kesulitan bernapas dikarenakan cairan berlebihan yang berada di antara dinding dada dan paru-paru, dan mereka harus mengeluarkan cairan tersebut. Awalnya Ben takut dia akan melakukan kesalahan. Dengan dukungan dari Maddie, dia pun melakukannya dan berhasil menyelamatkan merman tersebut. Merman mengatakan masih banyak dari mereka yang naik ke daratan. Di bar tempat pacar Kelvin bekerja, mereka bertemu seorang wanita bernama Nicole. Dari obrolan mereka, terlihat Nicole sengaja ingin mendekati Xander. Keesokan harinya, Nicole mendatangi Sean di kapalnya. Xander sangat bahagia dengan kedatangan Nicole. Sean berpindah ke Sheriff yang baru saja selesai mengadakan pertemuan. Sheriff kecewa karena dia tidak bisa memberikan pembelaan terhadapnya yang menyebabkan ia kehilangan jabatannya sebagai sheriff dan digantikan sementara oleh Marissa. Marissa tak mengerti kenapa sheriff tak mau mengatakan yang sebenarnya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Marissa untuk selalu berhati-hati dan menghubunginya jika ia menemukan keanehan. Marissa terkejut dan bertanya-tanya apa maksudnya. Sheriff hanya mengatakan bahwa dia akan tahu dengan sendirinya. Di rumah Helen, dia dikagetkan dengan kemunculan banyak duyung dalam keadaan telanjang. Dia segera menghubungi Ben. Ketika tiba di rumah Helen, para duyung langsung mendekati Rin. Mereka tak menyangka Rin masih hidup. Terlihat salah satu mermaid remaja yang sangat dekat dengan Rin. Mereka seperti mempunyai hubungan khusus. Ben mengatakan pada Helen penyebab naiknya para duyung dikarenakan meriam sonik. Mantan pemimpin duyung atau si Jutek terpaksa meminta bantuan pada Rin walaupun sebenarnya dia masih tak bisa menerima kekalahannya. Rin akan membantunya asalkan dia tak membuat masalah lagi dan tetap tunduk pada Rin karena Rinlah pemimpin baru mereka. Helen khawatir melihat tingkah para duyung yang mengobrak-abrik rumahnya. Mereka harus segera dipindahkan ke tempat lain. Malam itu Ben membawa mereka ke kabin keluarganya yang sudah terbengkalai selama 10 tahun. Setelah mendapatkan tempat penampungan sementara, mereka masih harus memikirkan cara mendapatkan makanan dan minuman untuk para duyung. Sean berpindah ke kediaman sheriff. Meskipun ia kehilangan jabatan, ia tak terlihat stres karena istrinya sudah kembali berkumpul bersama mereka. Dia meminta istrinya agar memberi waktu kepada Maddie untuk bisa menerima kehadirannya. Di kapal, Xander yang sedang gabut menghubungi Nicole. Sean terlihat sedang bucin. Namun ia tak mengetahui bahwa sebenarnya Nicole tak benar-benar menyukainya. Tujuan ia mendekati Sean tak lain karena tugas yang diberikan padanya. Jadi si Nicole ini adalah seorang letnan yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Aldon Decker yang berhubungan dengan Putri Duyung. Lieutenant Martinez reporting. I followed the trail, gained access. Di kabin, Helen menawarkan diri untuk menjaga para duyung. Karena Ben dan Maddie akan pulang ke rumah dan kembali keesokan paginya dengan membawa persediaan untuk duyung. Di episode terakhir, Rin mengatakan pada Helen bahwa mermaid remaja itu adalah anak dari Donna. Astaga, ternyata Donna punya anak ya. Gimana ntar kalau ia tahu ibunya udah mati? Episode 2. Keesokan paginya aktivitas para duyung diawali dengan buru-buru di hutan dan sungai. Akhirnya, Rin memberitahu ponakannya bahwa ibunya telah meninggal. Hal itu membuatnya sangat sedih. Rin mengatakan bahwa sekarang dia adalah tanggung jawab Rin. Ketika Rin memerintahkan mereka untuk kembali, si Jutek masih saja keberatan.
Dia masih belum bisa menerima posisinya sebagai anak buah. Dan juga karena bencinya terhadap manusia, dia juga tak sudi menerima bantuan dari manusia. Di tempat lain, tanpa sepengetahuan siapapun, Ben bergabung dalam komunitas pemulihan pecandu narkoboy. Ya, tujuannya tak lain ingin menyembuhkan kecanduannya terhadap nyanyian siren. Tanpa sengaja, Susan melihat Ben di tempat itu. Susan memberitahu suaminya tentang hal itu. Dia khawatir dengan Maddie. Sebagai seorang anak pecandu, ia tak ingin anaknya berpacaran dengan seorang pecandu juga. Dia akan berusaha menjauhkan Maddie dari Ben. Namun Sheriff tak setuju, mengingat usia Maddie yang sudah berumur di atas 18 tahun. Dan juga Sheriff nggak percaya sih kalau Ben itu pecandu. Ben memberitahu Maddie bahwa perusahaan minyak akan melakukan pemetaan selama 8 bulan. Maddie terkejut, bagaimana cara mereka merawat para duyung selama 8 bulan? Sesampainya di kabin, mereka segera memberi makan para duyung yang masih terlihat liar. Rin mulai mengajari mereka cara berkomunikasi dengan manusia. Rin memperkenalkan anak Donna pada Ben dan Maddie. Mereka sangat kaget. Saat memberinya makan, Ben melihat perubahan pada kulitnya yang mana ia harus segera kembali ke laut. Rin berkata mereka tak bisa pergi terlalu jauh dari wilayah kekuasaan mereka, dikarenakan ada koloni duyung lain yang jauh lebih kuat dari mereka di tempat tersebut. Untuk itu, Ben mencarikan solusi dengan menandai wilayah pantai yang tidak terlalu berbahaya, atau hanya memiliki sedikit gelombang sonik. Untuk merawat para duyung selama 8 bulan, mereka pastinya membutuhkan banyak uang. Helen mempunyai ide untuk mendapatkan uang tersebut. Ben dan Rin akan mengecek pantai yang aman untuk mereka, sementara Maddie bertugas menjaga para duyung. Demi keamanan Maddie, Ben memberikannya senjata untuk berjaga-jaga. Melihat Maddie seorang diri, para duyung langsung berdiri. Maddie mengajari mereka cara menggunakan api, sementara 3 lainnya pergi berburu tanpa sepengetahuan Maddie. Di bar, Kelvin secara diam-diam bertemu seorang jurnalis bernama Ian. Tujuannya untuk memberitakan tentang keberadaan Putri Duyung di Bristol Cove, agar bisa mendapatkan banyak uang tentunya. Kelvin menunjukkan video mermaid. Ian berpikir itu adalah singa laut. Saat Kelvin mengatakan bahwa itu adalah mermaid, Ian meninggalkannya. Helen menemui Ted untuk meminta uang yang cukup banyak. Kok bisa Ted mau memberinya uang? Ya, karena Helen bagian dari keluarga Pownell dan rekening dari nenek Helen dipegang oleh keluarga Ted untuk menutup mulut mengenai aib keluarga Pownell. Scene berpindah ke hutan di mana anak Donna tiba-tiba diserang oleh seekor serigala. Untung saja Maddie berhasil menemukannya dan mengusir serigala tersebut, namun anak itu terluka parah. Jerry membuatkan SIM untuk Rin sebagai kartu identitasnya. Di perjalanan pulang, Rin meminta Ben mengajarinya cara mengemudi. Awalnya Ben menolak, karena Rin memaksa, Ben terpaksa mengajarinya. Ben sampai tak bisa menahan tawa melihat tingkah Rin. Rin yang selama ini belum pernah tertawa mencoba ikut tertawa. Tiba-tiba dari arah hutan, mereka melihat anak Donna sekarat. Maddie menjelaskan itu semua terjadi karena kelalaiannya yang tak bisa mengawasi mereka. Namun Rin tak menyalahkan Maddie. Dia menyalahkan si jutek yang tak mematuhi perintahnya. Listen. Malam pun tiba, saatnya Ben membawa kawanan duyung ke pantai. Dan tanpa sepengetahuan mereka, di pantai itu juga sedang diadakan pesta mermaid. Sander, Kelvin, Sheriff, dan Susan juga berada di tempat itu. Para mermaid sudah berada di laut untuk memulihkan diri, dan tiba-tiba dari balik hutan orang-orang pada berlarian masuk ke air. Ben dan kawan-kawan menjadi panik. Mereka berusaha menghentikannya namun tak berhasil. Melihat Sheriff di tempat itu, Maddie segera memberitahu ayahnya dan meminta bantuannya. Mereka berdua langsung meninggalkan Susan. Di sini Susan terlihat sangat sedih ya karena merasa nggak dianggap. Sheriff memerintahkan mereka untuk segera keluar dari air. Namun mereka tak peduli hingga salah satu dari mereka hampir tenggelam karena ditarik oleh mermaid. Seketika itu juga mereka langsung berlarian naik ke daratan. Polisi sudah berada di TKP. Ben memberitahu Sen bahwa pembunuh ayahnya sedang bersama mereka. Mengetahui itu, Sander sangat marah dan memukul Ben karena merahasiakan mermaid tersebut darinya. Sheriff pun berhasil melerainya.
Di rumah terjadi pertengkaran antara Maddie dan ibunya. Susan marah karena merasa diabaikan. Maddie membantah dan berkata untuk tidak melupakan apa yang ibunya lakukan pada mereka. Maddie menyinggung semua kelakuan ibunya yang tak pernah mengurus anak dan suaminya dengan baik karena kecanduannya pada alkohol dan narkoboy. Susan bahkan meninggalkan mereka berdua tanpa pesan dan kabar selama 10 bulan. Tak tinggal diam, Susan juga mengatakan bahwa Ben juga seorang pecandu karena ia memergokinya di tempat pemulihan. Maddie terkejut. Akhirnya mereka pun berbaikan. Susan berjanji bahwa ia tak akan meninggalkan Maddie lagi. Di sebuah swalayan, para mermaid membuat kekacauan. Saat Rin memarahi mereka, si Jutek menentangnya secara terang-terangan. Melihat pengikutnya tunduk pada Rin, dia tak bisa berbuat apa-apa dan memilih pergi seorang diri ke hutan. Cinder memberitahu Kelvin bahwa ancaman di pantai adalah duyung. Melihat percakapan mereka berdua, Nicole mencurigai ada yang mereka tutupi darinya. Keesokan harinya, Ibu Ben mendatangi Helen dan menanyakan alasan ia mengambil uang yang cukup banyak. Helen berkata bahwa itu bukan urusannya. Ibu Ben mengambil gelas minum Helen secara diam-diam. Di kabin, Maddie menanyakan tentang omongan ibunya yang melihat Ben di tempat itu. Ia sangat bersyukur karena Ben mau berusaha dan secara diam-diam mengikuti komunitas tersebut hanya untuk menyembuhkan kecanduannya pada nyanyian Siren. Tiba-tiba dari dalam hutan si Jutek datang dan membawa bangkai serigala yang telah ia bunuh dan bersambung. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Thanks for watching and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.